Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas PGRI Madura Indonesia. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilaiah Cahita Melina dengan rekan saya Nurul Risha Putri, NIM 2024-0103-3. Di sini saya akan mewawancarai narasumber tentang permasalahan sosial yang ada di warga negara dan negara itu sendiri. Dan di samping saya sudah bersama penarasumber yaitu Atu Gumilarama. Salam kenal tentunya. Oke, ini kan permasalahan sosial yang berkaitan dengan negara, kan begitu tadi ya. Jadi ada negara dengan warga negaranya gitu. Jadi ini sudah pasti merujuk kepada suatu kebijakan tertentu gitu, atau aturan-aturan yang mungkin dibuat oleh pemerintah atau pihak terkait atas kepentingan tertentu, kan begitu, terhadap penampilan atau pementasan budaya itu sendiri. Yang saya pahami, yang saya pernah dengar begitu, mungkin sekarang tidak tahu bagaimana perkembangannya ya, karena tidak mengikuti terus gitu. Tetapi ini sudah sempat terjadi begitu. Jadi ada kebijakan dari KPI, Komisi Penyiaran ya. Nah itu ada permasalahan yang sempat benturan terhadap seniman itu sendiri. Sebenarnya permasalahan ini ada banyak sekali permasalahan itu, yang terutama yang disoroti salah satunya adalah terkait dengan pornografi gitu. Jadi sempat dulu ada larangan dilarang mementaskan menyerupai wanita. Nah begitu. Nah kalau ini menjadi aturan yang baku gitu dan menjadi disahkan dalam undang-undang gitu, otomatis kesenian kita, di salah satu kesenian kita itu akan mati, yaitu kesenian Arja Muani ya, karena kita di Bali memiliki kesenian Arja yang dilakukan oleh laki-laki gitu, ya kan. Selain itu gandrung yang ada di Lombok pun yang ditarikan oleh laki-laki. Dulunya itu ditarikan oleh laki-laki. Itu mungkin juga akan punah gitu. Ya, jadi ada beberapa memang kesenian daerah kita yang dilakukan menyerupai perannya menjadi perempuan. Nah, ini sempat ada kontroversial. Nah, apa jadinya kalau seorang Mas Didi Towo gitu kan, yang tidak diperkenankan untuk menyerupai wanita begitu, kalau nggak salah bahasanya di KPI itu. Jadi itu akan membunuh kreativitas. Di samping itu juga akan menghilangkan seni-seni yang sudah ada gitu. Dangdut dan Arja salah satu contohnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada larangan dari KPI himbauan gitu ya, ataukah itu sudah menjadi undang-undang atau aturan tertentu apa tidak, itu saya juga kurang tahu. Mungkin nanti kalian bisa lebih mendalaminya ya. Karena di dalam penggunaan kostum gitu ya, di dalam penggunaan kostum yang saya tahu di tari Jawa gitu misalnya, tari Jawa itu kan dia telanjang dada cowoknya, dia menggunakan aksesoris saja, menggunakan sampurnya, itu ciri khas kostum dari tradisi mereka. Dan juga kecak gitu kan, kecak menggunakan malah menggunakan kamen aja, bulat binting begitu gitu, dengan telanjang dada dan diisi coretan-coretan aja, mungkin tapak dara atau kecak putih seperti itu. Mungkin itu aja busananya. Nah, tapi ini kan dilarang untuk telanjang dada gitu kan. Nah, ini sempat ada solusi yang muncul itu dengan menggunakan baju stripe dari Jawa itu gitu. Jadi saya melihatnya kok nggak nyambung. Iya, jadi nilai estetikanya itu kita nggak akan dapat dia. Karena apa? Karena ini tradisi gitu. Nah kecuali nanti kita membuat suatu seni pengembangan. Oh sekarang ada seni ini berkembang, seni ini tidak boleh menggunakan ini, ya tampilkan sesuatu yang memang digarap baru. Kalau tradisi yang klasik gitu, yang klasik itu mereka pasti akan mempergunakan kostum yang
setengah badan ke atas itu telanjang gitu, telanjang dada lah istilahnya. Tapi itu kan tidak menjadi pornografi pada zamannya gitu. Nah sekarang kalau itu kita hilangkan, jadi nilai-nilai tradisi itu saya rasa akan makin makin hilang, akan tergerus gitu. Nah itu. Nah kemudian keterkaitan dengan kecak, apa jadinya kalau kecak itu kita menggunakan baju stripe gitu, ngecak kan lucu dia. Kalau itu memang benar dilarang, itu sangat kontras sekali, lucu sekali kelihatan seperti itu. Nah kemudian ada permasalahan lain lagi, misalnya seperti joget. Ini kan seperti tumbang tindih ya, jadi joget itu kan dilarang. Joget, muncul banyak joget porno ini. Nah, kalau saya pribadi setuju, joget sebagai dasarnya awalnya kan bukan porno seperti itu. Nah sekarang justru apa yang peran pemerintah itu yang mereka lakukan untuk menghentikan ini? Yang saya tahu mementaskan di PKB, gitu kan? Di PKB mementaskan joget yang sesuai dengan pakem aslinya. Itu sudah dilakukan, tetapi nampaknya itu tidak berefek, ya kan? Itu tidak berefek. Kenapa nggak berefek? Buktinya masih ada loh sekarang gitu. Nah, joget yang sampai kelihatan, mohon maaf, dalemannya gitu ya. Nah, ini kan menurut saya kurang ada langkah yang tepat oleh pemerintah itu ke masyarakat. Mungkin dengan aturan yang tegas gitu. Atau mungkin sudah ada tapi masih ada yang berani. Berarti kan ketegasan itu tidak tajam. Gitu jadinya. Karena masyarakat masih berani melakukannya. Nah ini terjadi tumpang tindih yang seperti ini. Jadi yang mana? Satu sisi tradisi tapi dilarang. Satu sisi yang bukan pakem tapi seolah-olah tidak serius untuk menanganinya. Nah, ini permasalahan antara pemerintah dan negara dan warga negaranya. Gitu. Nah, ini kan tumpang tindih. Ada dua sebenarnya permasalahan itu. Nah, yang searah dan yang kontras. Jadi ini yang harus memang diselesaikan. Kira-kira permasalahan itu yang saya pahami, yang saya tahu semenjak mengamati dunia kesenian ini. Jadi contoh yang seperti tadi, permasalahan yang pertama, wanita dilarang pentas menirukan wanita, gitu kan. Jadi ini kesenian cross gender kita ini, gitu, itu akan akan hilang. Itu akan tidak ada lagi arjomwani, akan tidak ada lagi gandrung yang memang sesuai dengan pakem kuno. Itu akan hilang. Itu akan terbatasi dia. Gitu. Tetapi yang harus dibatasi, mana yang harus dibatasi, mana yang tidak dibatasi, itu harus memang benar-benar dipertimbangkan untuk kelestarian. Misalnya aturan joget porno sekarang, itu memang harus dibatasi dia. Gitu. Jadi jangan sampai liar berkembang sehingga perkembangannya kebablasan jadinya dengan goyang yang tidak sesuai dengan etika, karena seni itu tetap berdasarkan logika, etika dan estetika. Nah, etikanya di mana ini? Jadi karena setiap daerah itu memiliki aturan masing-masing. Mungkin di daerah A tidak boleh terlalu vulgar, di daerah B masih boleh gitu. Dan itu tidak akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Karena nyatanya orang Bali zaman dulu ketika ngecak, ya memang pakaian yang telanjang dada ya telanjang dada, jangan dibatasi dia. Berarti untuk permasalahan sosial itu bisa dibatasi jika itu diperlukan berarti. Iya, jadi memang dia dibatasi, permasalahan sosial itu dia dibatasi sesuai dengan pakem atau tidaknya. Kalau pakem dari joget itu kan nggak ada goyang yang erotis. Zaman dulu itu nggak ada goyang yang erotis seperti itu sampai kelihatan dalemannya gitu. Jadi kan itu harus dibatasi. Tetapi kalau kita
dalam upaya pelestarian misalnya Arjo Muani, sudah jelas semua pemerannya kan harus laki. Ya, kalau seandainya likunya dipakai perempuan kan Arjo Muani lagi namanya, ya kan? Berarti kan ya Arjo biasa namanya itu. Nah ini harus memang benar-benar disikapi gitu. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Dampak jangka panjangnya tentu jadi keaslian dari pakem tradisi itu akan hilang. Itu yang dampak jangka panjangnya. Dia akan berubah, tidak sesuai dengan konteks awal yang diciptakan. Tujuan awalnya itu akan berubah dia. Nah, sama seperti joget. Joget kalau tidak ada ketegasan yang tajam, dia akan berubah. Nanti anak cucu kita akan mengira bahwa joget itu memang seperti itu gitu. Dan itu akan dibenarkan kalau tidak ada upaya dari pemerintah, upaya yang tajam dari pemerintah gitu. Saya melihat sudah ada upaya-upaya dalam pelestarian mempertahankan kembalikan ke pakemnya, itu sudah ada dengan pementasan di PKB yang asli seperti apa, dengan workshop, dengan aturan, tetapi kurang tajam. Berarti kenapa kurang, saya berani katakan kurang tajam, nyatanya masih ada gitu. Ya. Jadi upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih dan juga dengan seniman-seniman yang lainnya itu memang harus dibicarakan serius. Nah, itu. Kemudian dampak bagi peran gitu ya, peran yang tidak diperbolehkan memerankan yang cowok menjadi kewanitaan gitu kan. Nah ini kan akan berdampak parah sekali terhadap kelestarian dari seni-seni kita yang kita miliki, tentunya yang sudah memang ada dari dulu, cross gender itu memang sudah ada gitu. Nah, misalnya salah satu contoh Randel itu wanita apa? Laki-laki. Randel itu dia sosoknya itu rambutnya panjang, bahkan kelihatan susunya gitu kan. Berarti kalau ada aturan pornografi ini susunya nanti Randelnya kan pakai anking ya. Pakai long torso, paling tidak ditutup ya susunya biar tidak kelihatan. Dan itu jadinya ya berdampak nggak itu? Akan berdampak, dan penarinya nggak boleh laki-laki. Kalau memang aturannya dibuat itu, penarinya ya perempuan karena memerankan sosok perempuan. Itu jadinya kalau kita dangkal mengartikan aturan itu gitu, ya kan? Kalau sakletnya ya begitu. Jadi cross gender itu kan sudah ada dari dulu. Itu yang mungkin lebih dispesifikasikan lagi ya, aturan itu gitu. Misalnya tidak boleh apa gitu. Misalnya mohon maaf bencong atau apa gitu misalnya kan, yang seperti apa gitu. Tidak boleh menari, memerankan, menirukan wanita gitu. Itu kan sudah. Ya gimana kalau kita berperan sebagai liku Arjowaninya? Ya harus dia sebagai perempuan di sana. Kan tidak mungkin liku itu laki-laki. Kita liku laki-laki jadinya lagi. Wah, itu kan wajar-wajar aja kebanyakan. Arjowani pun seperti itu, dia sebagai bahan joke-nya dia. Ya kan, tadinya dia sebagai desa rai. Kadang-kadang lupa dia sebagai perempuan, dia seolah memerankan laki-laki, dia oh ya lupa saja sekarang jadi perempuan. Kan ada begitu. Jadi itu menjadi suatu yang menjadi memancing gelak tawa lah pada penonton, itu nggak masalah. Oke, sudah sekian cukup untuk wawancara hari ini dengan Abdul Gumilarama. Kita akan ketemu nanti di Sinektan. Terima kasih. Om Santi Santi.